Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di beranda sambil baca surat kabar. Selamat malam. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Allah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki diskusi pada malam hari ini, perkenalkan saya Ria Anggiuliantika selaku moderator atau yang akan menuntun jalannya diskusi pada malam hari ini, dan kita ditemani dengan 3 narasumber kita. Narasumber pertama atas nama Saudari Wati, narasumber kedua atas nama Saudari Tuti, dan narasumber ketiga akan ditemani oleh Saudari Endang. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan kali ini. Segala bentuk upaya selama 4 bulan lebih pemerintah memberikan bantuan, baik berupa sembako ataupun bantuan, baik berupa sembako ataupun keringanan lainnya. Namun terkadang sebagai rakyat kecil kita selalu dipandang sebelah mata, sehingga sebagian besar tidak mendapatkan saluran bantuan di pemerintah karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana tanggapan saudara, tanggapan bijak saudara, narasumber pertama, narasumber kedua, dan narasumber ketiga mengenai hal ini? Kepada narasumber pertama, disilahkan untuk memberikan argumentasinya. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Rindi. Di sini kita berbincang mengenai COVID-19 ya. Tentunya saya sangat berduka karena saya sebagai mahasiswa sangat disayangkan. Kenapa? Karena di sini tempatnya saya semester 6. Detik-detik menikmati masa-masa bercanda gurau di dalam kelas, menikmati masa-masa belajar bersama teman-teman kelas itu menjadi terhambat. Padahal bulan-bulan inilah waktu untuk menyelesaikan jenjang semester 6 ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada narasumber pertama dan akan dilanjutkan kepada narasumber kedua untuk memberikan pendapatnya pada pernyataan yang telah tertera. Baiklah, menurut saya himbauan pembatasan sosial menuntut kesadaran warga untuk menghindari kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Terus tidak berpergian ke area publik seperti contohnya itu mall, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain-lainnya. Nah, kita harus mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita himbauan pembatasan sosial sehingga untuk belajar dari rumah. Ucapkan terima kasih kepada narasumber kedua, Saudari Tuti, dan pendapat terakhir akan diperkuat oleh narasumber ketiga yaitu Saudari Indang. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Saudara Rindi. Nah, di masa corona ini perekonomian di Indonesia semakin menurun. Nah, terutama pada daerah yang desa-desa, kan, yang daerah terpencil. Itu pasti sangat banyak membutuhkan biaya. Apalagi pekerjaannya semakin berkurang. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan orang yang kurang mampu daripada orang yang berkecukupan. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Dan kita akan masuk pada pembahasan kedua. Wabah COVID-19 memaksa kita untuk mengurangi segala bentuk aktivitas dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah diatur oleh pemerintah. Pembatasan ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian bangsa kita. Lalu bagaimana upaya saudara dalam hal ini untuk mendapatkan pendapatan tanpa harus melanggar kebijakan dari pemerintah? Baik, kepada narasumber pertama, kedua, dan ketiga untuk memberikan tanggapan bijak terhadap kasus ini. Kepadanya disilahkan. COVID-19 ini juga mengancam perekonomian
masyarakat sekitar. Apalagi masyarakat Desa Sri Gunung di daerah tempat saya tinggal ini. Banyak sekali mata pencarian yang tertutup seperti rumah makan. Mereka harus menutup rapat-rapat rumah makannya karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa tidak adanya aktivitas di luar rumah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber telah memberikan pendapat dan pernyataannya terkait dengan pandemi COVID-19. Lanjutkan kepada narasumber kedua untuk memberikan pendapatnya. Dampak dari COVID-19 ini karena perekonomian menurun dan juga banyak pengurangan hak kerja atau PHK bagi para pegawai di perusahaan atau pabrik. Nah, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya wabah virus corona dan kekurangan mata pencariannya. Dan pendapat terakhir akan diperkuat oleh narasumber ketiga, yaitu Saudari Indang. Kepadanya disilahkan. Akibat virus COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia semakin menurun, dan termasuk masyarakat kecil, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan ataupun pekerjaan serabutan. Dan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan, termasuk rentan dengan kemiskinan. Dan ini akan membahayakan masyarakat yang berada di Indonesia khususnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Rindi Anggirantika selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirah ampunannya. Saya akhiri, muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.